teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Akan berbagi informasi seputar Taiwan. Semoga saja juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan Amina juga selalu berharap agar teman-teman sehat walafiat, segala aktivitas kegiatan teman-teman berjalan dengan lancar. Dan tentunya kita semua juga selalu berharap agar rumah kita atau juga lingkungan sekitar kita bersih, kemudian udara yang juga sehat, apalagi ditambah dengan estetika, kecantikan akan membuat kita semakin betah tinggal di rumah kita atau lingkungan sekitarnya. Bagaimana dengan kondisi di pedesaan? Ada juga yang menggambarkan bahwa desa yang tidak maju, desa yang kurang bersih, atau desa yang kotor dan berantakan. Apakah benar? Kemudian di hari ini Amina juga mengajak teman-teman di mana ada satu komunitas dengan ketua RT yang sangat peduli untuk mempercantik lingkungannya melalui upaya daur ulang dan lingkungannya ditata yang lebih seni, kemudian juga menciptakan taman-taman kecil, dan ada beberapa produk-produk yang bahkan juga bisa dikonsumsi sehingga akan sangat menyenangkan sekali. Contohnya saja, misalkan teman-teman memiliki halaman rumah yang sangat luas. Jika halaman tersebut hanya disemen dan dijadikan parkiran, akan berbeda sekali jika ada sebagian tanah yang teman-teman sisihkan, kemudian melakukan penghijauan dan menanam pohon, dan pohon tersebut bisa berbuah. Dari hasil buahnya juga bisa dimakan, bisa dikonsumsi, akan semakin menyenangkan. Nah, di desa Changchin di distrik Sizi, di mana dari ketua RT bersama warganya, mereka sangat peduli dengan mempercantik lingkungan mereka dengan upaya yang lebih ramah, lebih hijau, upaya daur ulang lingkungan, menciptakan taman-taman kecil dan juga akan ditanami dengan beberapa tanaman yang bisa menghasilkan buah yang juga bisa dikonsumsi. Daerah ini juga merupakan rumah di mana banyak pohon-pohon besar di sepanjang jalan pegunungan. Jadi jangan asal menebang pohon. Walaupun kadang-kadang manusia yang ingin praktis merasa bahwa pohon besar yang sudah menuhin tempat atau menghalangi dirinya sehingga ditebas begitu saja. Padahal dari pohon fungsinya juga besar sekali, hanya tidak langsung kita rasakan, tetapi dengan adanya pohon yang hijau bisa memberikan udara yang lebih segar dan sehat. Kemudian juga akan membuat mata kita lebih sehat karena tidak melulu melihat HP atau karena membaca komputer, laptop dan lain-lain, nonton TV, tetapi kita juga perlu melihat yang hijau-hijau dan asri ya. Nah, kemudian lebih lanjut di desa ini, di desa Changchin di distrik Sizi, selama pembersihan secara rutin dan di mana sudah dibentuk tim-tim yang terdiri dari ketua RT dan juga warganya, mereka juga sering secara berkala menyapu banyak daun yang berguguran. Kemudian daun tersebut dikumpulkan untuk apa? Apakah hanya dibuang saja, tetapi ternyata juga dijadikan sebagai kompos atau pupuk oleh ketua RT-nya Chen Jianxing. Dan mereka yang juga membuat kompos-kompos yang lain seperti dari ampas kopi, daun teh, dan sampah-sampah organik lainnya. Jadi sangat kreatif sekali ya. Kompos ini kemudian digunakan untuk menanam bunga maupun sayur-sayuran, menggantikan pupuk kimia dan akan lebih sehat. Nah, tentunya penghijauan sangat penting sekali dalam penataan kota, dan di mana setiap dusun, desa, kecamatan, kelurahan, bahkan lebih besar lagi kota, kabupaten, provinsi, di mana pemerintah daerah setempat juga punya wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan kebijakan-kebijakan penghijauan, dan penghijauan yang mengacu pada praktek perbaikan, mempercantik landscape ruang tertentu melalui penanaman tanaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan lebih bernilai ekologis, tidak hanya melulu ekonomi saja, tetapi kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, lingkungan yang asri juga tetap diperhatikan, menyediakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman. Dan hal ini tidak mencakup penanaman tanaman hijau di tempat umum untuk memperindah landscape kota, tetapi juga termasuk di bangunan-bangunan rumah
jalan dan area-area sekitar yang juga bisa lebih menjernihkan udara agar udara sehat, kemudian juga mencegah debu dan pasir, serta menyediakan ruang hidup yang sehat dan nyaman bagi penduduknya. Dan tujuannya adalah meningkatkan lingkungan atau landscape kota melalui penanaman dan penataan tanaman tersebut, lingkungan dan ruang yang akan lebih hidup dan indah. Kemudian juga dari segi nilai ekologis, dengan adanya tanaman-tanaman yang mengcover lingkungan kita, baik itu adalah tanaman buatan, mungkin juga akan membuat mental atau kejiwaan masyarakat setempat yang juga akan merasa lebih bermanfaat. Kemudian dengan tanaman-tanaman yang hidup yang juga akan menghasilkan udara yang lebih segar. Nah, inilah praktek penghijauan di berbagai tempat dengan membentuk tanaman atau juga di lokasi-lokasi dalam ruang maupun luar ruang agar juga memberikan unsur asri kepada masyarakat. Nah, pada saat tiba di Taipei, mendaki gunung di Jalan Xiaokeng menuju ke Sizi, memasuki Jalan Changjing dan tiba di desa Changjing inilah ruang hijau yang sangat indah dan mungkin dapat dikatakan pertama adalah wajah dari dusun Changjing. Awalnya ditumbuhi dengan rumput-rumput liar dan dapat dikatakan sudah dirapikan dan mereka desain ulang menjadi taman kecil. Dan lebih jauh lagi di Gang 188 Jalan Changjing juga bisa menemukan landscape dan di mana ada area budidaya tanaman yang menghasilkan produk-produk yang bisa dikonsumsi. Begitu banyak bunga tanaman yang beragam. Dari pupuk-pupuk tanaman ini tentunya juga sangat diperhatikan oleh mereka dengan Kepala RT Bapak Chen yang sangat kreatif sekali. Mereka menggunakan pupuk-pupuk organik atau kompos yang lebih sehat. Karena desa Changjing yang terletak di pegunungan, terdapat juga banyak pohon-pohon besar dan di mana banyak sekali daun-daun yang berguguran oleh Kepala RT dan juga warga setempat, di mana mereka mengerahkan petugas relawan untuk menyapu secara berkala setiap minggu dan semua daun yang berguguran dibuang di daerah pengomposan dan kemudian mereka membuat kompos atau pupuk. Dan bahkan untuk kayu-kayu yang mungkin sudah rusak dibuang dapat mereka manfaatkan kembali. Menurut penjelasan dari Kepala RT Bapak Chen yang menjelaskan bahwa area ini juga merupakan area khusus percontohan yang mungkin juga bisa diadopsi oleh desa-desa lain. Dan mereka juga secara khusus mendedikasikan ada sebuah landscape yang ditanami dengan banyak tanaman-tanaman yang juga bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dikonsumsi. Dan dari hasil budidaya tanaman tersebut akan dibagikan kepada warga. Dan tidak hanya meningkatkan estetika yang ada di Changjing ini, tetapi juga ada pengetahuan yang bisa didapat. Lalu juga area pengomposan alami yang dibuat oleh mereka juga sangat sehat dan mereka ambil dari pohon-pohon besar di mana ada kayu-kayu yang tumbang akibat dari angin besar atau hujan dan maupun akar-akar yang membusuk. Kemudian sampah-sampah tersebut yang setelah didaur ulang mereka timbun di area pengomposan ini yang bisa dijadikan sebagai pupuk. Seiring dengan waktu dikumpulkan dari daun-daun atau tanaman-tanaman yang sudah terurai, kemudian digabung dengan ampas kopi, daun teh dan juga sampah-sampah organik lainnya. Kemudian kompos ini dibuat menjadi pupuk organik. Sangat cocok untuk menanam bunga maupun sayuran sehingga juga bisa terhindar dari pupuk kimia dan bisa dikonsumsi menjadi makanan yang sehat. Demikian teman pendengar informasi yang Aminah bagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini berkaitan dengan desa Changjing dengan kehidupan para warga setempat yang sehat dan mereka juga sangat peduli dengan kelestarian lingkungan mereka. Aminah pamit dulu dan kita bersua kembali di pekan mendatang.